sekolah minggu online kita ya. Adik-adik, udah pada mandi belum? Iya, kita kalau datang kepada Tuhan, kalau mau beribadah sekolah minggu, harus apa adik-adik? Iya benar, mandi dulu, pakai baju yang rapi, dan kita akan mulai ibadah sekolah minggunya. Masih tetap semangat ya adik-adik ya? Ya, tetap jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi agar badan kita sehat dan kuat. Nah, adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Udah siap ya? Tentunya kita sekolah minggu ya. Oke, apa kabarnya hari ini? Karena Yesus, aku dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wow, kurang semangat lagi ya, ayo adik-adik. Lebih semangat lagi ya. Kalau kakak tanya apa kabarnya hari ini, jawabnya seperti itu tadi ya. Oke, siap? Oke, apa kabarnya hari ini? Karena Yesus, aku dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Yeah. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Ayo yang masih lemas-lemas. Oke, kita harus semangat ya untuk kita memuji Tuhan. Nah, hari ini kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, benar. Oke, adik-adik yang belum bangkit berdiri, coba ayo kita berdiri. Iya, adik-adik sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita akan bersatu dalam doa ya. Oke, lipat tangannya, tutup matanya. Dengan tertib ya adik-adik tentunya. Oke, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang teramat baik, dan luar biasa buat hidup kami semuanya. Pagi hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan, kami beribadah sekolah minggu. Tolong kami semuanya ya Tuhan, agar kami punya sikap yang baik, hati yang tulus untuk kami beribadah kepadamu. Kami akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan terus berikan kami kesetiaan, sukacita yang daripada Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati adik-adik yang ada di rumah, dan kakak-kakak sekolah minggu yang hari ini melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga berkati mama papa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Sekali lagi, shalom semuanya. Oke, beri tos kanan kirinya coba. Iya, sudah? Oke, adik-adik kita akan pujikan, kita akan menyembah Tuhan. Ku mau cita Yesus selamanya. Oke? Ku mau cita Yesus selamanya. Ku mau cita Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya
mendengarkan Mars Sekolah Minggu kita dengan penuh semangat ya. Sayang disayang. Disayang siapa? Tuhan. Oke, persembahannya boleh nanti dibawa ke gereja. Oke, kakak undang dipanggil berdiri lagi ya. Kita akan berikan persembahan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan.
adik-adik terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita mau dengar cerita firman Tuhan ya. Ayo semuanya kita duduk ya, duduk tempatnya ya. Jangan ada yang jalan sana, jalan sini, semuanya harus duduk dengan rapi. Sebelumnya yuk adik-adik semua kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Jikalau pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu. Meskipun kami masih berada di rumah masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan bahwa pernyataan Tuhan sungguh luar biasa. Dan Tuhan boleh memberkati kami semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk para orang tua yang mendampingi. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah tertidur, Tuhan selalu melihat keberadaan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami tidak sempurna, kami hanya turunkan ke dalam anak-Mu Yesus Kristus. Juru selamat kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan ya. Adik-adik semua yang sudah bisa membaca, dibuka Alkitabnya. Ya, dibuka Alkitabnya di dalam kitab Amsal. Kitab Amsal pasal yang ke-23. Ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Oke, dibuka Alkitabnya ya, Kakak Fitri tunggu nih. Kita akan baca secara bersama-sama nanti. Kitab Amsal pasal yang ke-23, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Oke, kita akan baca secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Ayat yang ke-25. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Amin. Oke adik-adik yang ada di rumah, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang seseorang yang sayang kepada orang tua. Adik-adik semua, siapa di sini yang sayang sama mama? Sayang sama papa? Sayang sama kakak? Sayang sama adik? Sayang sama semuanya. Kak Fitri yakin adik-adik semua tidak ada yang namanya benci ataupun tidak suka ya. Adik-adik semua sayang sama semuanya. Oke adik-adik, sekarang Kakak Fitri mau cerita tentang kasih sayang seorang anak terhadap orang tua. Siapa itu orang tuanya? Yaitu mama, papa, dan juga opung ya, yang punya opung, yang punya popo, yang punya kungkung ya. Oke adik-adik. Jadi adik-adik tahu nggak kenapa kita harus sayang sama mama sama papa? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Iya, karena Tuhan Yesus itu sungguh baik adik-adik. Dia juga sayang loh sama Bapa di sorga. Ya, dia mengajari kita untuk selalu sayang sesama, untuk sayang kepada sesama kita. Adik-adik semua, siapa di sini yang pernah benci sama ataupun tidak suka sama temannya? Ayo, siapa yang pernah berantem? Siapa yang pernah ngejek-ngejekin temannya? Ada yang jelin temannya? Ataupun sekarang nih adik-adik siapa nih yang lagi dengar cerita firman Tuhan tetapi masih jelin temannya? Jelin poponya, jelin cecenya. Ayo siapa? Ya, jangan lagi ya adik-adik ya. Sekarang kita mau fokus dengar cerita firman Tuhan. Oke adik-adik, ada beberapa poin, ada beberapa nasihat untuk adik-adik semua, untuk kita supaya tetap tunduk kepada Tuhan. Ya, adik-adik semua, siapa di sini juga yang suka masih tidak dengar orang tua atau gini, orang tua minta tolong ya sama kita, tetapi kita selalu menolak, tidak mau. Ya, siapa di sini ayo? Oke adik-adik, yakin adik-adik semua di sini pada taat ya? Iya, yang pertama kita harus tunduk dan taat. Sama siapa adik-adik? Sama Tuhan Yesus. Kenapa kita harus tunduk dan taat sama Tuhan Yesus adik-adik? Oke adik-adik, kakak mau yang sudah bisa baca Alkitab? Yuk kita buka Alkitabnya Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-29. Ayo dibaca, nanti ada teksnya ya di atas ya. Oke, di situ diminta untuk kita selalu taat dan tunduk dalam
hadirat Tuhan ya. Saat ibadah kita tidak boleh yang namanya ngobrol-ngobrol ya. Jadi kita harus fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, adik-adik, setelah kita sudah tunduk dan taat kepada Tuhan, apakah kita perlu tunduk juga dan taat kepada orang tua? Iya, perlu. Dan itu sangat adik-adik ya. Itu harus. Kita sebagai anak-anak yang masih kecil ya, yang sudah mulai beranjak dewasa, remaja, kita harus tetap tunduk dan taat kepada orang tua adik-adik ya. Tidak hanya untuk anak-anak maupun orang dewasa, kepada orang tua, orang yang mama papa kan punya popo atau punya kungkung dan punya opung. Nah, orang tua juga tunduk kepada opungnya, kepada kungkungnya ya. Oke, yang pertama tadi apa adik-adik? Kita harus tunduk dan taat. Kemudian apalagi adik-adik? Yang kedua, kita juga harus membangun hubungan kita dengan orang tua ataupun dengan sesama kita, saudara kita. Ya, membangun apa adik-adik? Membangun rumah? Iya, bukan adik-adik. Membangun sebuah tali persaudaraan yang penuh kasih. Nah, adik-adik tadi itu manis, kasih Yesus itu sungguh mulia adik-adik. Kenapa? Tuhan Yesus itu mengajarin kita untuk kita mempunyai hati yang saling mengasihi. Tidak ada di sini yang suka marah-marah, suka jahilin temannya, suka nggak nurut, suka nggak dengerin kalau diberi nasihat, ya nggak boleh ya adik-adik ya. Oke, kita harus membangun hati yang penuh kasih. Kenapa kita harus membangun hati yang penuh kasih adik-adik? Supaya apa ya? Supaya kita apa? Ya, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Oke adik-adik, tadi kita sudah belajar untuk tunduk dan taat kepada Tuhan. Kemudian kita juga harus mempunyai hati yang penuh kasih, hati yang boleh mengasihi, tidak sombong ya. Kita harus selalu peduli sama orang lain ya, kita suka menolong ya. Oke, kemudian kita juga harus bertanggung jawab adik-adik. Kenapa kita bertanggung jawab adik-adik? Iya, contohnya nih adik-adik nih ya yang masih suka mainan ya, mainan kalau sekarang kan adik-adik juga mainannya di rumah ya, tidak kemana-mana ya adik-adik ya. Iya, mainannya di rumah. Contohnya kalau adik-adik main mobilan ataupun main boneka berantakan, siapa di sini yang suka tidak memberesi mainannya ataupun suka membiarkan sesuatu yang berantakan? Ya, siapa di sini yang seperti itu? Pasti adik-adik 1-2 pasti masih sering ya seperti itu ya. Oke, tetapi mulai sekarang adik-adik juga harus belajar untuk bertanggung jawab. Contoh kecil adik-adik memberesi mainannya yang sudah adik-adik tadi bermain ya. Kemudian bertanggung jawab apalagi adik-adik? Banyak ya adik-adik ya. Oke, adik-adik kasih oleh Tuhan. Kenapa kita harus menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan mengenal akan Tuhan Yesus? Rajin sekolah minggu, rajin berdoa, benar rajin membaca Alkitab dan belajar nih adik-adik ya yang masih belum lancar untuk membaca, kita belajar membaca Alkitab. Kenapa adik-adik? Ya, karena kita adalah anak Tuhan ya, itu sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu taat kepada Tuhan, untuk kita boleh belajar mengenal akan Tuhan, pribadi Tuhan yang sungguh baik ya adik-adik ya. Kasih dan kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa adik-adik ya. Siapa di sini yang kalau lagi makan ataupun mau tidur rajin berdoa? Semuanya Kak Fitri, semuanya rajin, semuanya tidak pernah lupa. Pintar ya adik-adik ya. Iya, kenapa kita harus berdoa? Itu contoh kasih kita kepada Tuhan. Contoh ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya adik-adik ya, untuk kita selalu berdoa, selalu kita bersyukur sama Tuhan. Kita kalau mau makan kita harus berdoa. Kenapa? Iya, Tuhan sudah kasih makanan untuk kita makan. Tuhan sudah kasih nafas kehidupan untuk kita pada pagi hari. Sesudah kita bangun tidur. Ya, kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Ya, aduh Kak Fitri aku udah ngantuk, mau tidur, nggak sempat lagi mau berdoa, ya.
Adik-adik, kuncinya satu ya adik-adik ya, kita harus membiasakan untuk selalu berdoa, untuk selalu ingat akan Tuhan. Kalau kita sudah terbiasa nih, adik-adik aja kalau sehari tidak makan, lapar kan? Ya, contohnya juga adik-adik kalau sehari kalian tidak berdoa, ya pasti akan terbiasa kalian untuk tidak berdoa dan apa akibatnya? Kalian lapar kalau kalian tidak makan. Kalau kalian tidak berdoa, akibatnya apa? Kalian pasti suka berbuat jahat. Iya, karena apa? Karena Tuhan tidak menolong anak-anak yang tidak pernah mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan Yesus selalu ingatkan kepada anak-anak adik-adik semua untuk rajin berdoa supaya apa? Diberkati, adik-adik ya diberi kesehatan, panjang umur ya adik-adik. Oke adik-adik, ada 3 poin. Yang pertama yaitu tunduk dan taat kepada Tuhan. Setelah kita tunduk sama Tuhan, maka kita akan tunduk juga kepada orang tua kita, tunduk kepada mama, kepada papa. Ya, adik-adik ya, kita harus sayang kepada mereka. Kita harus selalu taat juga kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan Tuhan sudah memberikan kita nafas kehidupan, Tuhan sudah memberikan kita mama papa yang terbaik, keluarga yang terbaik, ya. Oke adik-adik, dan juga kita tetap harus menjadi pribadi yang takut akan Tuhan untuk kita boleh saling mengasihi sama kita. Ya, khususnya adik-adik yang saat ini masih bergantung nih ya sama orang tua ya. Tentunya adik-adik harus berterima kasih ya. Oke adik-adik, dan juga adik-adik juga harus bertanggung jawab. Adik-adik punya mama, punya papa. Adik-adik punya opung, adik-adik punya kungkung, adik-adik punya popo. Semuanya keluarga harus kita hormati, harus kita kasihi ya adik-adik ya. Kita bertanggung jawab juga untuk kita saling menjaga ya, untuk kita tidak boleh pantang menyerah di dalam kita berusaha. Adik-adik yang di rumah ya, kalau lagi sekolahnya yang masih online ya, adik-adik harus tetap semangat. Adik-adik punya Tuhan Yesus yang kuat. Adik-adik punya mama papa yang selalu membimbing, yang selalu menolong adik-adik semua ya, untuk membantu dalam adik-adik belajar. Ya, adik-adik harus selalu bersyukur sama Tuhan. Oke, adik-adik yang terkasih oleh Tuhan, hari ini cerita kita tentang sayangi mama dan papa. Tidak hanya sayang mama dan papa adik-adik, semua keluarga kita, semua saudara kita, teman-teman sekolah minggu, semuanya harus kita sayangi. Adik-adik, Kakak Fitri mau tanya, sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 14 Februari. Nah, adik-adik coba lihat di kalender ataupun tanya sama mama, papa ataupun sama mbaknya. Tanggal 14 Februari itu memperingati hari apa ya? Ayo, yaitu hari kasih sayang adik-adik. Apa itu hari kasih sayang? Ya, yaitu tadi hari yang penuh kasih sayang. Adik-adik harus menyayangi setiap saudara-saudari kita, ya. Oke, adik-adik kasih oleh Tuhan. Mungkin inilah cerita firman Tuhan hari ini, minggu hari ini. Adik-adik di rumah harus tetap semangat, harus tetap jaga kesehatan ya adik-adik ya, dan juga sayangi mama papa, ya. Karena kita tidak tahu ya adik-adik ya, hari ke depan seperti apa. Untuk itu adik-adik semua harus saling mengasihi dan bertanggung jawab. Oke adik-adik semua, yuk adik-adik semua, Kakak Fitri undang adik-adik semua untuk berdiri. Yang masih duduk, yang lemes-lemes, udah mulai ngantuk ya, jangan dulu ngantuk ya, jangan dulu mau tidur. Kita berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Oke adik-adik semua, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Jikalau pada minggu hari ini kami sudah bercerita, kami sudah belajar akan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua, berkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Berkati kami sebagai guru sekolah minggu yang melayani. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan berikan kami kesehatan dan kekuatan. Dan kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu yang ajaib dan mukjizat-Mu yang nyata dalam hidup kami itu boleh memperbaharui kami, mengingatkan kami dan mengajari kami untuk selalu taat dan tunduk akan hadirat Tuhan, serta kami boleh saling mengasihi sama kami.
Dan kami harus menjadi orang pribadi yang bertanggung jawab, menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan mengenal Tuhan lebih lagi. Terpujilah namamu Bapa, yang doa kami tidak sempurna. Di dalam kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa